Oke teman-teman semuanya, kali ini saya ingin ngobrolin seputar project yang sedang saya kembangkan di dalam dunia per-Wi-Fi-an. Oke, untuk aplikasi ini sebenarnya saya akan porting ke Linux sebenarnya awalnya. Bukan awalnya, memang kedepannya ini akan saya porting ke Linux karena seperti yang kita ketahui untuk melakukan penetration testing di Windows itu banyak kekurangannya. Tetapi saya akan demokan di Windows karena memang tool ini sudah bekerja untuk Windows. Oke, sambil jalan di sini saya akan membuka aplikasinya dan apa kelebihannya daripada tool per-Wi-Fi-an yang ada di Kali Linux maupun di tool-tool yang sudah ada saat ini. Oke, saya buka dulu. Ini sudah pasti di Windows kita harus lewat administrator ya, tool-tool seperti ini. Karena kalau tidak menggunakan administrator itu lucu begitu ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat untuk adapter punya saya untuk Wi-Fi-nya. Ini total physical adapternya ada dua karena yang satu adalah untuk Ethernet untuk kabelan yang kebetulan sudah terhubung ke sistem mikrotik, bukan terhubung karena memang pakai mikrotik. Kemudian adapter satu lagi ini adalah adapter dari Wi-Fi saya. Kebetulan untuk Wi-Fi card yang saya gunakan adalah Atheros yang support mode monitor. Di sini kenapa saya kosong, karena untuk pas aplikasi terbuka memang ini langsung terdeteksi, tetapi untuk demo saya disable dulu, tetapi saya akan request nanti secara manual begitu ya. Oke, di sini saya akan bahas singkat dulu seputar aplikasi yang saya kembangkan. Ini adalah Advanced Wi-Fi Session Cloner dan MAC Identity Duplicator. Jadi apa sih ini aplikasi? Jadi aplikasi ini adalah kita bisa mengcloning MAC address pada layer 2 ya. Kemudian kita juga bisa mengcloning kredensial session ataupun istilah saya itu sesi replication, baik yang untuk Wi-Fi yang open itu kebanyakan kan, misalkan yang bukan open Wi-Fi open biasa yang bisa langsung masuk. Contohnya Wi-Fi yang open seperti voucheran, tentu saja kalau kita terhubung ke SSID tersebut kita akan dimintai voucher itu ya, contohnya seperti itu. Kemudian kalau yang WPA 2 tentu saja kita harus harus memasukkan password secara manual. Oke, di sini saya untuk demo lengkap mungkin saya akan demokan secara menyeluruh di video selanjutnya. Di sini saya akan memberikan gambaran singkatnya saja bagaimana cara kerja aplikasi ini. Oke, untuk pertama saya akan membersihkan koneksi dulu yang pernah digunakan oleh tool ini atau mungkin yang tersimpan di sistem Windows kita. Caranya kita tekan saja Windows I, lalu kita masuk ke network dan internet, lalu kita ke Wi-Fi. Di sini teman-teman bisa pilih yang manage now network. Di sini teman-teman bisa lihat ini adalah Wi-Fi yang pernah terhubung di komputer ini. Saya akan membersihkan dulu semua dengan cara klik kita forget. Kita akan forget dulu semua. Nah, ini ya sudah selesai. Oke, sudah selesai ya. Kita tutup saja, berarti tidak ada Wi-Fi yang tersimpan otomatis di komputer saya. Nah, aplikasi ini memungkinkan dua perangkat terkoneksi bersamaan ya ke SSID. Jadi ini konsepnya adalah konsep paralel yang belum ada saat ini sebenarnya untuk konsep ini. Oke, saya akan bahas singkat seputar tool-tool yang secara garis besar yang ada di Kali ya. Contohnya misalkan Maccheng ataupun Airfly. Ini tool yang bisa melakukan cloning Mac ataupun injection paket, tetapi umumnya tool tersebut tidak bisa otomatis melakukan cloning sesi ya. Kemudian contohnya ada Airbrush, itu bisa melakukan emulasi AP ataupun MaxPop ya. Tetapi untuk Airbrush juga bukan untuk client mode ya. Kemudian yang paling populer itu ada Wireshark ataupun Scapy ya. Itu memang bisa untuk snip handshake ya ataupun four-way handshake, tetapi dia juga tidak bisa otomatis melakukan cloning koneksi. Sebenarnya dari berbagai tool yang ada, yang paling canggih saat ini sebenarnya yang menurut saya ya itu yang ESP32 Project ya. Itu bisa MaxPop dan Reconnect WPA, dan itu juga tidak bisa usable di PC ataupun di multisource ya. Jadi apa kelebihan tool ini? Tool ini bisa cloning koneksi aktif secara bersamaan ataupun istilahnya paralel tanpa memutus koneksi asli ataupun
tanpa bantuan akses point palsu, karena umumnya yang di Kali Linux itu menggunakan the author ya. Mungkin bagi teman-teman yang sering melakukan penetration testing WiFi di Kali pasti tahu lah, itu ada istilah the author maksudnya gitu ya. Dan kebanyakan menggunakan AP palsu gitu ya. Dan kebanyakan walaupun dia bisa menggunakan, dia akan memutuskan koneksi yang aslinya, kebanyakan seperti itu ya. Karena kalau saya jelaskan lebih terperinci secara bahasa dunia aslinya begitu ya, jadi nanti bingung ke teman-temannya begitu ya. Sebenarnya tool ini saya ingin buat untuk penetration testing apakah WiFi yang versi WPA2 itu terlalu permisif ya, ataupun memang sih yang WPA3 jauh lebih susah sih sebenarnya. Karena untuk WPA2 untuk sesinya saya sudah pokoknya adalah caranya, memang bisa direplikasi sebenarnya begitu ya. Jadi atau apakah saya di sini data untuk saya refresh dulu datanya seperti ini ya. Ini sudah muncul untuk WiFi-nya. Nah, contohnya misalkan di sini saya Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini kan ada sinyalnya, ada security, ada ini versi dia pakai apa, misalkan NNN begitu lah. Ini saya tidak perlu menjelaskan seputar infrastruktur maupun yang lainnya. Di sini saya akan berikan gambaran besarnya. Jadi ini ya, jika saya untuk demo saya akan yang open dulu saja ya. Misalkan di sini bentar, punya saya kok nggak kedetek ya. Saya ulangi. Oke, saya ulangi barusan itu karena saya barusan hidden dulu auto ininya, koneksinya nggak dibersihkan. Oke, tidak apa-apa lah. Yang SSID punya saya open, ternyata saya umpetin dulu di sini. Oke, contohnya di sini banyak ya. Contohnya misalkan ini punya saya sih. Jadi di sini kita di sini saya bisa langsung melakukan change ya. Misalkan saya memilih punya saya ini melakukan change dan tetapi kita tidak bisa langsung hubung, kita harus menunggu perangkat yang aktif di sini. Di sini saya diumpetin dulu untuk perangkat yang aktifnya. Jadi program ini ketika diceng ini dia akan menunggu perangkat yang aktif, karena kan kita pertama kali nggak tahu ini passwordnya apa begitu ya, yang lainnya. Tetapi dasarnya kalau kita sudah berhasil mengcloning, kita tidak membutuhkan lagi perangkat yang asli. Jadi apa yang dicloning? Yang dicloning adalah MAC kemudian hostname. Jadi misalkan ada Android sekian-sekian, MAC-nya sekian, jadi si aplikasi ini akan sama dengan perangkat tersebut, tetapi aplikasi ini tidak akan melakukan the author. Jadi aplikasi ini akan melakukan koneksi paralel bersamaan begitu ya. Jadi di Mikrotik sendiri saya ini belum ada cara handlingnya, ini masih agak susah ya sebenarnya, terutama dari session integrasi ceknya ini. Nantilah saya mungkin akan saya bahas, karena dikhawatirkan saya jelaskan semuanya di sini ataupun saya demokan semuanya di sini, nanti videonya nggak bakalan beres 1 jam. Ini terlalu kompleks ya. Tapi yang pasti program ini saya akan porting dulu ke Kali Linux. Kapan-kapannya nantilah, lain waktu pasti akan saya bahas, ataupun saya kalau untuk versi Windows mungkin saya akan bagikan tetapi mode silent ya, bukan mode public seperti ini ya. Oke, saya akan bandingkan dengan yang ESP32. ESP232 itu dia akan membuat AP palsu dulu ya. Kalau ini tidak perlu membuat AP palsu, dia tidak perlu ya, karena dia aplikasi ini hanya menunggu perangkat yang terhubung ke SSID bersangkutan. Kalau sudah terhubung, dia akan membuat koneksi paralel, dan jika perangkat utama yang di-cloning itu misalkan sedang keluar rumah atau mungkin bepergian, aplikasi ini tidak akan terpengaruh karena sebelumnya dia sudah melakukan cloning itu. Nah, bagaimana kalau yang open ya? Di sini misalkan yang open, ini kalau yang open ini ya sama, konsepnya sama saja sih sebenarnya. Cuman kalau yang open ini kebetulan kan dia pakai pecahan. Jadi aplikasi ini akan melakukan koneksi ganda ataupun paralel, tetapi aplikasi ini juga akan disconnect jika kode voucher tersebut sudah habis ya, begitu. Ini belum terdeteksi di sistem Mikrotik ya. Cara ini belum. Saya tidak perlu buka sistem Mikrotik, mungkin di video selanjutnya akan saya demokan langsung sambil membuka Mikrotiknya. Karena pada seperti di ARP itu tidak, ataupun di TCP SYN tidak terdeteksi. Kemudian yang paling canggih di ESP2 memang bisa MAC, tapi dia hanya mode penyamaran. Kemudian di ESP32 ini yang tool yang paling canggih saat ini ya teman-teman, bukan tool yang paling canggih menurut saya. Biasanya kebanyakan ESP32 itu ya. Itu juga menggunakan the author sih sebenarnya ya. Itu pakai menggunakan the author. Kemudian untuk handshake-nya juga dia
itu dapat ya, dapat password Wi-Fi-nya, tapi dia passwordnya itu ketika user mengisi kredensial sebenarnya. Kalau tidak mengisi kredensial, ESP32 tidak akan bisa membacanya sebenarnya itu ya ESP2. Ini saya pengujian baru di Aperos ya. Saya belum ke Realtik. Untuk Realtik saya ada, tapi jarang saya pakai sih. Dan ESP32 juga tidak connect ke AP asli sih sebenarnya dia, karena memang konsepnya nggak seperti itu. Kalau saya ini connect ke AP asli ya. Jadi paralel ya. Jadi bisa menggandakan diri. Oke, di sini saya khawatirkan videonya kepanjangan. Sebenarnya saya ingin demokan cukup banyak dan saya ingin jelaskan juga cukup jelas biar teman-teman. Jadi kuncinya ini bisa menggandakan ataupun memparalel koneksi ya. Oke, di sini saya akan targetnya yang open saja, saya tidak perlu ya. Selanjutnya kita ini cek lagi adapternya, ini masih disconnect ya. Nah, ini teman-teman masih disconnect. Oke, di sini saya akan melakukan ceng. Oke, ini sudah melakukan proses. Tunggu, memang nggak bisa cepat mencet enter langsung jadi, butuh proses dulu ya. Oke, via WMI berhasil. Untuk Windows itu ada 3. Saya tidak perlu jelaskan semua, tetapi ini kebetulan via WMI. Oke, untuk verifikasi memang file sih, bener. Extend mark detect 32 sistem. Ini sih keluar petunjuk karena hostname sebenarnya. Kalau kita restart ini nggak keluar sih, karena pergantian hostname asli di PC itu wajib di restart ya. Maksudnya di Windows begitu ya, karena untuk penetration testing di Windows itu memang banyak. Oke, selanjutnya saya akan cek lagi adapternya apakah sudah online. Oke, adapternya ini statusnya sekarang sudah koneksi, tetapi ini yang current mark di sini disconnect. Ini saya lupa sih. Harusnya pakai timer ini. Yang ini nggak pakai timer ya, karena ini pas prom create saja ya, promnya pas di create saja, nggak masalah. Tetapi ini statusnya koneksi. Kita coba refresh datanya. Oh lupa ya, nggak hilang semua sih. Ini ya masuk ke sini. Oke. Oke, di sini statusnya sudah langsung terhubung otomatis ya. Jadi konsepnya seperti ini, dia akan terhubung otomatis. Ini khusus yang open ini, dia akan pas ketika cengmak ini dia akan menunggu pada SSID tersebut yang sudah terhubung. Jadi apakah pemilik perangkat ini yang aslinya terputus? Jawabannya tidak. Dia tetap online, kita juga online. Seperti saya bilang, ini membuat koneksi paralel. Kok bisa? Ya ini teknologi ya. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan sih sebenarnya. Apalagi dalam dunia seperti ini begitu ya. Oke teman-teman, untuk demo lengkapnya saya akan buktikan di video selanjutnya saja. Kita akan buktikan semua SSID ini yang muncul bisa kita paralel ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Oh iya, jika teman-teman nanyain programnya, untuk saat ini saya belum bisa mempublikasikan karena saya mungkin kalaupun saya dahulukan untuk Windows, mungkin saya lebih porting dulu ke Linux. Dan terima kasih.